Shalom, perkenalkan nama saya Ishak Sambakukun dengan NIM 2003030039, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Di sini saya memenuhi tugas teori sosiologi modern dengan mereview buku Kunci Sosiologi Pierre Bourdieu. Langsung saja ke pembahasannya. Bab 1, buku untuk dibaca. Pierre Bourdieu tanpa diragukan lagi, dengan ironi sadar mengacu pada studinya baru-baru ini tentang sistem Universitas Perancis, Homo Academicus, sebagai buku untuk membakar, seperti kebanyakan karya Bourdieu, khususnya karyanya selama ini 2 dekade terakhir. Potensi subversifnya bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa yang ia gunakan dan gaya penulisan umumnya. Seperti yang akan membaca kumpulan dari apa yang baru saja saya tulis, bukan berarti saya memiliki keberatan yang perlu dilakukan, baik untuk kalimat yang panjang atau subklausa. Tulisan Bourdieu, bagaimanapun, yang dia gambarkan sebagai perjuangan permanen melawan bahasa, biasa seperti yang akan saya bahas dalam bab selanjutnya. Tidak perlu bertele-tele, tidak jelas, kompleks, dan mengintimidasi. Bab 2, Antropologi dan Strukturalisme. Namun, sebagai sebuah badan kerja, sebagian besar tidak perlu erat dengan diskusi ini. Sosiologi de L.A. Algerie, khususnya buku pertama yang disebutkan di atas, terutama merupakan ringkasan informasi tentang berbagai kelompok etnis yang membentuk masyarakat Aljazair pada tahun 1950-an. Walaupun menjelang akhir ia mulai mengatakan beberapa hal yang lebih menarik. Hal-hal tentang efek perang dan sifat revolusi Aljazair. 2 buku kolaboratif awal lainnya tentang Aljazair, tentang kelas pekerja Aljazair, yang diterbitkan pada tahun 1963, dan tentang krisis dalam pertanian tradisional Aljazair, diterbitkan setahun kemudian. Pada umumnya sama-sama membosankan. Untuk sebagian besar panjangnya, mereka hampir tidak berhubungan penting untuk pertimbangan perkembangan pemikiran Bourdieu selanjutnya. Materi yang dibahas di bagian berikutnya diambil dari artikel dan dari Aljazair 1960, berasal dari bagian-bagian karya awal ini yang bersifat analitis daripada deskriptif yang ditulis oleh Bourdieu. Bab 3, Eksperimen dan epistemologi. Pergeseran teoritis Bourdieu dari pendekatan berdasarkan model analitis yang dibangun dari aturan budaya yang seharusnya mengatur perilaku kepenekanan pada generasi dan pengejaran oleh aktor strategi, adalah bagian dari pergerakan intelektual dan politiknya dan strukturalisme. Itu juga merupakan tanggapan atas pengalamannya melakukan penelitian etnografi, pertama di Aljazair dan kemudian di Perancis. Namun, sifat etnografis dari pengalaman penelitiannya kerja lapangan sebagai peristiwa kehidupan yang transformatif, signifikan dalam hal lain. Keterlibatannya sebagai peneliti sosial dengan dunia sosial yang dia kenal sebenarnya lebih kurang dari yang dia kenal, karena dalam setiap kasus dia dalam beberapa hal adalah anggota yang sah memicu pemikiran refleksif yang mengarah pada kritik epistemologisnya terhadap sosiologis dan antropologi. Bab 4, Praktek kebiasaan dan lapangan. Papan utama dalam platform sosiologis Bourdieu adalah
usahanya untuk melampaui pilihan wajib dan ritual antara subjektivisme dan objektivisme. Dalam menolak determinisme, penjelasan mekanistik kehidupan sosial, bagaimanapun dia tak ingin jatuh ke dalam perangkat lain, seperti yang dia rasakan, melihat niat sadar dan disengaja sebagai penjelasan yang cukup tentang apa yang orang lakukan. Untuk mengadopsi terminologi holis, inilah perbedaan antara manusia plastik dan manusia otonom, di mana manusia plastik memiliki penyebabnya, manusia otonom memiliki alasannya. Ini dapat berasimilasi dengan serangkaian oposisi homolog, individu versus masyarakat, tindakan versus struktur, kebebasan versus kebutuhan, dan lain-lain, yang memperhatikan perdebatan teoritis kontemporer tentang strukturalisasi dengan problematika dan raison d'être-nya. Dalam kerangka ambisi teoritis, inilah kontribusi Bourdieu terhadap sosiologi dan antropologi harus dinilai. Ini adalah kriteria yang dengannya menawarkan dirinya untuk penelitian. Bab 5. Kekerasan simbolik dan reproduksi sosial. Sosiologi pendidikan Bourdieu kemungkinan besar merupakan aspek karyanya yang akrab dengan sebagian besar pembaca. Bukan hanya sebagai kontribusi pada bidang khusus sosiologi, aspek penulisan dan penelitian Bourdieu ini paling baik dipahami sebagai perluasan teori praktiknya untuk membangun teori kekerasan simbolik umum di satu sisi dan secara setara. Teori umum reproduksi sosialnya masyarakat industri maju dan sisi lain. Ini juga dapat secara menguntungkan dibaca sebagai aplikasi terfokus pada bidang tertentu pendidikan dari kerangka teoritis yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Bab 6. Budaya, status, dan perbedaan. Orang-orang bersaing tentang budaya mereka bersaing. Definisi dari apa yang secara sah dapat disebut budaya dengan huruf kapital C adalah salah satu perdebatan paling tajam. Apakah tumpukan batu bata seni paling tajam atau tumpukan batu bata? Jawabannya, itu seni ketika di galeri seni. Disinilah batas-batas lapangan wewenang untuk mendefinisikan dan konten subjektifnya yang dipertaruhkan. Bab 7. Penggunaan bahasa. Budaya fokus dari bab-bab sebelumnya tidak terpikirkan tanpa bahasa. Yang satu mengandaikan yang lain. Ini adalah pandangan sosiologis dan antropologis konvensional yang dianut Bourdieu dalam istilah yang paling kuat. Dia menegaskan bahwa bahasa tidak dapat dianalisis atau dipahami secara terpisah dari konteks, budaya, dan kondisi sosial produksi dan penerimaannya. Jadi, hal pertama yang perlu diperhatikan tentang makalah tentang bahasa yang ia tulis selama tahun 1970-an dan 1980-an. Pilihan yang baru-baru ini diterbitkan di Language and Symbolic Power adalah bahwa mereka adalah kritik terhadap linguistik formalis murni. Kebanyakan jelas karya Saussure dan Chomsky. Secara khusus ia keberatan dengan perbedaan Saussure dan antara language dan parole atau ucapan, dan perbedaan Chomsky antara kompetensi dan kinerja. Masing-masing bergantung pada konstitusi metodologis dalam produksi bahasa tulis atau lisan duniawi dalam semua warisannya. Bab 8. Menggunakan Bourdieu.
Ketika dalam mengkritik Bourdieu, saya telah berusaha untuk tetap berada dalam batas-batas tujuan dan ambisinya sendiri. Kritik terkuat saya terhadap pekerjaannya mungkin adalah bahwa dia secara konsisten mengatakan dia melakukan suatu hal sementara sebenarnya melakukan sesuatu yang lain, dan biasa sesuatu yang meniadakan atau merusak proyek yang dinyatakannya. Dia berusaha misalnya untuk melampaui dualisme objektivitas subjektif sambil tetap berakar kuat pada objektivisme. Dia dengan lantang menolak determinisme sambil terus-menerus memproduksi model proses sosial deterministik. Dia terus-menerus mengingatkan para pembacanya bahwa kisahnya tentang kehidupan sosial seharusnya hanya dibaca sebagai model dari realistis sosial itu. Semuanya terjadi seolah-olah tetapi sama-sama konsisten dalam penggunaan bahasa empirisme positif yang menyajikan analisisnya sebagai berbasis di dunia material yang nyata. Sekian review dari saya. Terima kasih.